Halo Sobat Bola, jumpa lagi bersama Bola Wave Indonesia, sumber terpercaya untuk berita terkini seputar sepak bola, khususnya sepak bola tanah air. Mohon untuk tidak lupa subscribe, tonton hingga selesai, like dan komen, dan tetap terhubung dengan informasi bola yang tak kalah seru di episode-episode selanjutnya. Kita mulai dari berita pertama. Ketum Umum PSSI Erick Thohir tak bisa bersantai-santai pasca Timnas Indonesia U23 sukses meraih tiket Piala Asia U23 2024 di Qatar. Setelah perjuangan pemain di lapangan hijau, kali ini giliran Erick Thohir dan jajarannya bekerja ekstra keras. Hal ini lantaran Piala Asia U23 2024 bukan masuk agenda resmi FIFA. Tentu saja hal ini akan bisa mengganggu persiapan Timnas Indonesia U23 yang menjadi debutan. Status Piala Asia U23 2024 yang bukan agenda resmi FIFA ini tentu saja mengancam bagi komposisi pemain Timnas U23. Pemain abroad bisa tak mendapatkan izin klub untuk main di Qatar 2024. Seperti diketahui, pemain abroad dari Elkan Bagot, Ivar Jenner, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand hingga Rafael Struijk menjadi tulang punggung Timnas Indonesia U23 selama babak kualifikasi Piala Asia U23 2024. Sedari sekarang, Erick Thohir dan jajarannya di PSSI wajib kerja keras untuk membuka komunikasi dengan klub-klub di luar negeri yang dibela pemain Timnas Indonesia U23. Tidak hanya ke klub luar negeri. Jajaran PSSI juga wajib berkomunikasi intens dengan klub BRI Liga 1 yang pemainnya jadi proyeksi kekuatan Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Tentu saja publik tak ingin insiden saat Piala AFF U23 lalu saat Thomas Doll dan Bernardo Tavares berkonflik dengan PSSI lantaran tak izinkan pemain mereka bela Timnas Indonesia U23 kembali terulang. Diketahui, Piala Asia U23 2024 akan digelar pada 15 April hingga 3 Mei tahun depan dan Liga 1 sedang memasuki pekan krusial. Terkait hal ini, Manajer Timnas U23 Indonesia, Hendry Irawan mengatakan pihaknya telah melakukan antisipasi. Sudah ada antisipasi. Bahkan yang langsung koordinasi dan langsung bicara, Pak Erick kemungkinan. Karena ini kan timnya. Karena ini targetnya bukan target PSSI saja, tapi target bangsa kita untuk ke Olimpiade. Harus pemain terbaik yang mewakili, ucap Hendry seperti dikutip dari Antara. Hendry janjikan akan jauh-jauh hari membuka komunikasi dengan pihak klub agar kejadian di Piala AFF U23 2024 tidak lagi terulang. Erick Thohir soroti kurang tajamnya Timnas Indonesia, hal ini melihat dari hasil Piala Asia 2023 lalu. Bergerak cepat PSSI lakukan perburuan untuk sektor penyerang tengah. Memang sudah ada Ramadan Sananta dan Dimas Derajat tapi hal itu masih dirasa kurang. Berkaca dari Piala Asia kemarin, kita kekurangan goal getter. Lihat bagaimana Australia kemarin. Jarang menyerang, tapi selalu efektif mencetak gol. Harus seperti itu, kata Erick Thohir dikutip dari laman resmi PSSI. Perlu diakui, bahwa kekuatan Timnas Indonesia dari lini belakang hingga ke lini tengah. Karena banyaknya pemain keturunan, maupun pemain yang berkarier di Eropa. Ada beberapa nama yang bisa dikedepankan. Berikut ada beberapa pemain keturunan bisa jadi opsi untuk dinaturalisasi yakni. Ola Terha Romeni masih berusia sangat muda, yakni 23 tahun. Namun, sudah pernah membela beberapa klub elit Liga Belanda, yakni NEC Nijmegen, Willem II, FC Emmen, hingga kini di FC Utrecht. Dilansir dari data transfermarkt.com, Ola Terha Romeni pernah mencetak 11 gol di Liga Belanda musim 2022-2023 bersama FC Emmen. Ola Terha Romeni bisa jadi opsi memperkuat tim Garuda karena memiliki garis keturunan Indonesia. Ditambah lagi Romeni belum pernah membela timnas Belanda senior. Namun, pemain 23 tahun itu perlu menjalani proses naturalisasi, karena saat ini ia tercatat sebagai warga negara Belanda. Jens Raven ini disebut-sebut sebagai pemain sepak bola berusia muda yang masih memiliki darah Indonesia. Akan tetapi, belum diketahui secara pasti dari mana darah Indonesia yang mengalir pada sosok Jens Raven tersebut. Dilansir dari laman Transfermarkt.co.id, Raven merupakan pemain kelahiran 12 Oktober 2005 alias ia masih berusia 18 tahun.
Saat ini, pemain muda tersebut tengah berseragam klub FC Dordrecht U21, klub divisi 2 di Belanda. Bersama FC Dordrecht U21, ia telah bermain sebanyak 9 kali dan telah mencetak sebanyak 4 gol. Pasalnya ia memiliki posisi sebagai penyerang maju, tetapi juga dikenal sebagai pemain versatile alias serba bisa. Jens Raven adalah pemain serbaguna sebagai mobile forward. Memiliki gerakan bola yang luar biasa, katanya. Klub yang dibelanya saat ini, tengah berada pada urutan ke-6 dari 8 klub yang ikut berkompetisi. Menarik untuk menunggu perkembangan mengenai pemain muda dengan tinggi 188 cm ini ke depannya. Venezia bertandang ke Parma di lanjutan Serie B. Pemain berpaspor Indonesia Jay Idzes mengawali match dari bench. Jay baru turun tepat di menit 90 dan bermain selama 11 menit, masa injury time. Ini adalah match comeback Jay usai pulih dari sakitnya sekaligus penampilan ke-11-nya musim ini. Namun sayang Venezia takluk dengan skor tipis 2-1. Hasil ini membuat Venezia turun ke peringkat 4 klasemen sementara. Bristol Rovers bertandang ke Exeter di lanjutan Ligue 1. Bek timnas Indonesia yang baru saja dipinjam Bristol yakni Elkan Bagot mengawali match dari bench. Elkan baru diturunkan di masa injury time babak kedua sekaligus menandai debutnya, walau hanya bermain 3 menit. Elkan membuat satu blok penting dan membantu mengamankan kemenangan 1-0 Bristol Rovers atas Exeter. Dengan hasil ini Bristol naik ke posisi 10 klasemen sementara. Marcelino Ferdinand jalani laga perdana di Challenger Pro League musim ini ketika Deinze bertandang ke klub NXT malam tadi. Masuk pada menit ke-80 menggantikan Guillaume de Scriver. Ini adalah penampilan pertama Marcelino bersama Deinze musim ini. Sebelumnya, gelandang serang 19 tahun itu absen sejak awal musim karena cedera dan harus memperkuat Indonesia di Piala Asia 2023. Meski hanya bermain 10 menit, permainan Marcelino mendapat pujian KMSK Deinze. Mantan pemain Persebaya Surabaya itu mampu membuat repot pertahanan klub NXT yang merupakan tim reserve klub raksasa Belgia Club Brugge. Kemenangan tipis atas klub NXT membuat Deinze berhasil menggeser Beerschot dari puncak klasemen Challenger Pro League yang merupakan kompetisi kasta kedua Liga Belgia. Tim asuhan Hans Somers untuk sementara mengoleksi 38 poin dari 20 pertandingan. Deinze unggul 2 poin atas Beerschot yang baru menjalani 18 pertandingan. Dua tim peringkat teratas klasemen akhir Challenger Pro League akan promosi ke Jupiler Pro League. Sementara peringkat 3-6 akan menjalani playoff promosi. So